Sudah menjadi kebiasaan habis rasulan biasanya ada tradisi lek-lekan. Ya hanya sekedar ngobrol kesana kemari sampai subuh. Jam ente mambu budin bakar ora? Kata salah satu temannya itu. Mas Jam mencoba mencari sumber bau tersebut. Semakin lama teman yang lain juga mulai mencium bau budin bakar. Biasanya kalau ada bau budin bakar, ada tamu yang tak diundang. Semua orang yang berada di hajatannya Mas Jam ini melihat sesosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih, atau mungkin masyarakat menyebutnya kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romea Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, tapi kami menceritakan kisah-kisah kiriman dari sedulur Romet yang ada di wilayah Pantura Barat. Sebelum bercerita kisah ini, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur Romet yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk memberikan semangat tim kami agar terus berkarya dengan cerita-cerita yang menarik. Bagi sedulur Romet yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini cerita kiriman berasal dari sedulur Romet asal Debong, Tegal. Sebut saja namanya Mas Jam. Mas Jam kesehariannya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta di Tegal. Mas Jam ini orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mitos dan mistik. Pak Jam pertama kali hajatan di tahun 2010. Tetangga Pak Jam bilang saat akan hajatan harus pergi meminta doa kepada Mbah Mat. Mbah Mat ini merupakan orang pinter di dusunnya, dan tiap kali warga sekitar menggelar hajatan kebanyakan meminta doa kepada orang tersebut. Tetangganya ini menyampaikan bahwa Mas Jam harus datang ke Mbah Mat. Mas Jam sudah ke Mbah Mat, kata salah satu tetangganya yang saat itu hanya lewat di depan rumah Pak Jam. Mas Jam balik bertanya, Mbah Mat itu sinten? Kata Pak Jam, di sini Mas, kalau mau hajatan harus sowan teng Mbah Mat, kata tetangganya itu. Mas Jam diam sejenak dan dalam benaknya berpikir bahwa Mas Jam itu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan mitos orang di Debong, kalau mau hajatan ada ambeng mulai dari air 7 rupa, bubur merah putih, jajan pasar, dan berbagai kembang dan sesajen lainnya, termasuk yang digantung di setiap pojok rumah.
Singkat cerita, acara hajatan sunatan anaknya Mas Zam ini dimulai. Biasanya sebelum ada acara hajatan, tradisi di Debong ada rasulan, tahlilan atau kirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal dan termasuk ke Mbah Debong yang punya wilayah tersebut. Acara rasulan pun selesai. Nah, masalah mistis ini dimulai sehabis rasulan. Sudah menjadi kebiasaan habis rasulan biasanya ada tradisi lek-lekan. Ya hanya sekedar ngobrol kesana kemari sampai subuh. Pada saat teman-teman ngobrol, salah satu teman ada yang mencium bau budin bakar. Dan temannya itu menyampaikan ke Mas Zam, "Zam, ente mambu budin bakar ora?" kata salah satu temannya itu. Mas Zam mencoba mencari sumber bau tersebut. Semakin lama teman yang lain juga mulai mencium bau budin bakar. Waktu itu Mas Zam dan teman-temannya yang lain mulai was-was karena biasanya kalau ada bau budin bakar ada tamu yang tak diundang. Dan ternyata mitos ini benar. Semua orang yang berada di hajatannya Mas Zam ini melihat sesosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih, atau mungkin masyarakat menyebutnya kuntilanak. Kuntilanak ini tiba-tiba datang di sebelah barat layos dari hajatannya Pak Zam. Sontak saja semua teman-teman pada masuk rumah. Hanya satu orang yang paling berani, yaitu Budi. Budi ini memang dikenal mempunyai kemampuan lebih dibandingkan teman-teman lainnya. Temannya menyebutnya dia itu mempunyai indera keenam. Mas Budi mencoba untuk berinteraksi dengan kuntilanak. Dalam interaksinya itu, Mas Budi menyampaikan, "Ada apa kok datang kemari?" Dalam interaksi tersebut juga sosok kuntilanak ini meminta budin godok sama kopi dan rokok. Mas Zam pun bergegas mencari informasi warung yang masih buka. Waktu itu memang sudah jam 1 dini hari. Dari informasi tetangganya di Desa Pagongan, Kecamatan Dukutiri, Kabupaten Tegal, ada warung yang memang menyediakan aneka jajanan tempo dulu, termasuk budin godok ini. Lokasinya belakang di Bala Desa dan itu benar-benar ada warungnya. Ternyata warung itu sudah familiar dengan kebutuhan tersebut. Penjual warung pun sempat bertanya kepada Mas Zam dan satu temannya ini, "Lagi lek-lekan, Mas?" Mas Zam menyaut, "Kok tahu, Mas?" katanya. Pedagang itu pun bercerita awalnya ia jualan sampai subuh karena di antara konsumennya seringkali membutuhkan budin godok di malam hari. Penjual ini juga bertanya, "Yang datang kuntilanak ya, Mas?" kata penjual tadi. Mas Zam langsung menjawab, "Iya." Setelah selesai
membayar pesanan dari Mas Syam ini, akhirnya Mas Syam pulang dengan temannya. Sampai di lokasi rumahnya di Debong, ternyata kuntilanak ini masih di halaman depan pintu rumah, dan kuntilanak ini masih berinteraksi dengan Mas Budi. Dan setelah bersiap-siap menaruh jajanan yang diminta oleh kuntilanak ini, akhirnya jajanan ini ditempatkan di pojok layos. Setelah jajanan ini disediakan, kemudian kuntilanak ini tiba-tiba menghilang. Tak hanya itu, kejadian mistis yang dialami Mas Syam juga mengalami hal serupa pada hajatannya yang kedua. Hajatannya yang kedua ini terjadi pada tahun 2014. Karena pengalaman hajatan sebelumnya, yang hajatan sunatan pertama, ada masalah kuntilanak yang datang saat malam hari. Akhirnya Mas Syam memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang pintar, yaitu Mas Budi. Mas Budi ini memang sosoknya masih muda, tetapi mempunyai kemampuan lebih bisa melihat alam gaib, karena dia dapat turunan dari mbahnya yang dulu juga terkenal orang sakti. Kegiatan hajatan keduanya Pak Syam ini diawali dengan rasulan sampai selesai aman, sampai pagi nggak ada gangguan apapun. Akhirnya Mas Syam ini sudah tidak pakai Mas Budi lagi, karena Mas Syam merasa bahwa hajatan ini sudah berjalan lancar. Kemudian di malam berikutnya mulai ada gangguan. Pada saat malam hari ini ada rewang atau tetangga yang sedang membantu-bantu, yaitu ada Bu Sri dan Ibu Isah, yang memang dia spesialis tukang masak. Jadi dia itu tukang masak bayaran. Pak Syam ini sudah menyampaikan kepada dua ibu ini untuk berhenti memasak karena sudah jam 12 malam lebih. Namun keduanya menyampaikan bahwa ini sebentar lagi juga selesai. Kalau bahasa Tegalnya itu tanggung, ini masih masak dan sebentar lagi juga selesai. Mas Syam ini akhirnya masuk ke rumah untuk istirahat, tapi sebelum sampai di pintu masuk rumahnya, Mas Syam mendengar dua ibu-ibu ini berteriak dan lari ikut masuk ke rumah Pak Syam. Pak Syam ini pun kaget, ada apa ini? Kok mereka berlari untuk masuk ke rumah? Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata apapun, tapi keduanya kompak menunjuk salah satu titik, yaitu di pojokan tempat mereka masak. Setelah dituding arah itu, terlihatlah sosok perempuan dengan berbaju putih, berambut panjang, dan sosok itu sama seperti sosok yang pada hajatan pertama Pak Syam, yaitu sosok kuntilanak. Pak Syam akhirnya segera menggambari Mas Budi. Untungnya Mas Budi bisa segera datang dan akhirnya berkomunikasi dengan kuntilanak ini, karena pada saat itu kuntilanak akan masuk di kamar pengantin. Jadi kuntilanak itu sudah di depan kamar pengantin.
Entah apa yang Mas Budi katakan sama kuntilanak tersebut, hingga akhirnya jam 2 pagi kuntilanak ini pergi. Budi mengatakan jika besok masih ada lagi, ia akan kembali mengusir dengan cara-cara yang kasar. Akhirnya Mas Syam dan keluarga lainnya melanjutkan proses hajatan. Dan Mas Budi ini juga menyampaikan bahwa kuntilanak ini pergi ke arah utara. Jadi di belakang rumah Pak Syam itu ada sebuah kebun atau pekarangan yang menurut Mas Budi ini merupakan istana demit. Bukan cuma kuntilanak, tapi memang makhluk-makhluk halus yang menempati di lokasi kebun itu. Pak Syam juga akhirnya berpikir, karena selama ini Pak Syam melewati kebun ini, hawanya itu selalu merinding. Padahal biasanya Pak Syam itu lewat kebun itu sekitar pukul jam 7 malam, masih termasuk sore. Mas Budi juga menyampaikan bahwa di istana demit ini kebanyakan merupakan makhluk-makhluk pendatang, bukan penghuni asli. Akhirnya Pak Syam dan Mas Budi ini menunggu sampai adzan subuh karena khawatir bahwa kuntilanak ini nanti akan datang lagi. Di siang harinya, di waktu menggelar resepsi pernikahan, hajatan Mas Syam ini kembali diganggu. Jadi salah satu mesin listrik atau diesel ini tiba-tiba mati dan tidak mau dihidupkan lagi. Lagi-lagi Mas Syam kembali memanggil Mas Budi. Saat itu Mas Budi memang nggak bisa datang ke rumah Mas Syam karena ada kegiatan di luar kota. Namun Mas Budi ini menyarankan agar dieselnya itu digeser ke sebelah selatan. Dan setelah digeser ke selatan, akhirnya diesel ini kembali menyala lagi. Kemudian cerita ini juga terjadi kembali pada hajatan Mas Syam untuk yang ketiga kalinya di acara manten anak laki-lakinya di tahun 2018. Sebelum acara hajatan digelar, seperti biasa menyewa layos dan perlengkapan lainnya. Layos ini dipasang H-1 sebelum acara dimulai. Bahkan Mas Syam belum menggelar rasulan. Layos datang pukul 1 siang. Sehingga sampai malam hari pemasangan layos ini belum selesai. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mas Syam bilang untuk dilanjutkan ke esokan harinya karena sudah waktu malam. Tukang layos menyampaikan bahwa ini sebentar lagi selesai dan akhirnya melanjutkan untuk pemasangan layos. Mas Syam bergegas masuk ke rumah untuk beristirahat karena sedari siang Pak Syam ini memang sibuk untuk mempersiapkan hajatan anak laki-lakinya. Sebelum menutup pintu, kedua tukang layos ini berlari sambil tergopoh-gopoh masuk ke rumah Mas Syam. Mas Syam pun kaget dan bertanya, "Ada apa? Kok sampai lari dengan tergopoh-gopoh seperti ini?" Kedua orang itu pun bareng ngomong, "Ada kuntilanak." Akhirnya Mas Syam meminta tukang layos menghentikan pekerjaannya. Keduanya juga diminta untuk pulang dan menyelesaikan pekerjaannya besok pagi. Keesokan harinya,
Mas Syam kembali meminta tolong Mas Budi atas kejadian tadi malam. Mas Budi pun datang ke lokasi. Ternyata layos yang dipasang itu menutupi jalan. Jalan itu merupakan jalan perlintasan makhluk-makhluk halus saat keluar dan masuk ke kebun di belakang rumah Mas Syam. Atas saran Mas Budi, layos pun digeser dan alhamdulillah sampai acara selesai nggak ada gangguan apapun. Demikian cerita dari Mas Syam. Semoga ini bisa memberikan hiburan bagi para sedulur-sedulur Mamet. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Mamet untuk subscribe, like, dan komen. Saya mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.